Dulu anak yang patuh adalah anak yang kalau disuruh langsung berdiri. Nak, belikan rokok, iya pak, berdiri. Sekarang anak suruh beli rokok, duduk aja. Kamu disuruh beli malah duduk. Online pak. Loh, ini dunia baru. Nah, kita ketemu dengan dunia yang seperti ini. Semua sudah bergerak. Semua sudah bergerak, seluruh bangsa bergerak. Semua apa? Menyongsong perubahan dunia. Nah, kita ini keseringannya masih mundur. Gitu lah. Kita masih mundur. Ada yang mundur ke apa? Pancasila produk kafir. Ada yang masih mundur ke sistem apa? Nasab. Nah, ini kok orang kok mundur terus ini. Akhirnya karena kita yang mundur, yang lain maju. Yang lain sudah ke sana. Nah, ini perubahan. Kita alhamdulillah kita melewati fase itu. Nah, seluruh fase dan perubahan itu hari ini dunia yang lintas batas. Enggak ada batasnya sekarang dunia ini. Batas manusia sekarang tinggal satu. Apa? Manusia tetap dibatasi oleh negara. Itu cuma satu itu. Jadi kita ke negara manapun pasti tetap ditanya pasportmu mana. Kita pergi haji, walaupun haji itu perintah Allah. Walillahi ala nasi hijjul baiti. Tapi kalau pemerintah Saudi nggak mengeluarkan visa kita nggak bisa pergi haji. Orang sehebat apapun kita berbahasa Inggris, kalau kita masuk ke Inggris, kita masih dibatasi oleh batas teritori. Makanya orang Rohingya, walaupun dia orang Bangladesh, tapi ketika keluar dari Myanmar tetap dibatasi oleh batas negara. Lalu lintas barang masih dibatasi oleh negara. Nah, yang ini kadang kita lupa bahwa seolah-olah ketika dunia pemikiran semuanya transnasional, seolah-olah kita bisa lepas dari kekuatan negara. Jangan lupa, kita masih terikat oleh ketentuan negara. Nah, negara itu dimanapun pasti tujuannya satu, melindungi, memakmurkan. Makanya setiap bangsa dan negara yang dipikirkan adalah bagaimana membangun kemakmuran umatnya, membangun kemakmuran rakyatnya. Hanya saja karena negara ini punya banyak orang, maka kemakmuran negara kepada rakyatnya harus diatur oleh undang-undang. Harus diatur oleh undang-undang. Tanpa undang-undang nggak bisa. Walaupun bikin jalan kecil harus ada undang-undangnya. Nah, undang-undang itu tidak mungkin dibuat kalau tidak ada parlemen, ada Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanpa itu nggak ada undang-undang. Nah, tanpa ini nggak ada undang-undang, tapi ini juga nggak ada kalau tidak ada partai politik. Makanya kalau dalam kaidah fikih, kemaslahatan umat itu yang ditanggung oleh negara, kaidahnya adalah tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Semua yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara tergantung kemaslahatannya.